Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah kami pencipta kami, Allah kami yang telah menganugerahkan keselamatan bagi kami semua, orang-orang yang berdosa ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena di tengah keterbatasan kami untuk bisa bertemu tatap muka saat ini, Engkau masih memberikan kami anugerah teknologi untuk kami bisa tetap melakukan ibadah secara online. Kami berdoa kiranya Tuhan yang berikan kami fokus dalam ibadah ini, sehingga kami dapat menikmati Engkau secara pribadi melalui tiap pujian, firman, dan doa yang ada nanti ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini sebagai host, nanti juga ada single ya Bapak, Pemdo, ada Bang Alex sebagai pembicara, sehingga dapat Engkau pakai semuanya ya Tuhan, untuk bisa menyampaikan kehendak-Mu bagi kami. Berbicara bagi kami ya Tuhan, kami serahkan persekutuan online kami ini di dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, selamat malam teman-teman. Kita akan memulai persekutuan online kita pada malam ini dengan menyanyikan lagu We've Got a Great Big Wonderful God. Teman-teman, aku ingatkan sekali lagi untuk mute mikrofonnya. Walaupun nanti kita akan menyanyikan pujian, jadi menyanyikannya di tempat masing-masing dengan mikrofon yang tetap off ya. Gitu. Jadi nanti yang akan menyanyikan hanyalah Bang David. Gitu. Oke. Dipersilakan kepada Bang David. We've got a great, big, wonderful God. Great, big, wonderful God. A God who's always victorious, always watching over us. Great, big, wonderful God. We've got a great, big, wonderful God. Great, big, wonderful God. A God who loves every one of us, done so much for all of us. Great, big, wonderful God. He never, never, never leaves us. He's always standing by to pick up if we stumble. We are the apple of His eyes. We've got a great, big, wonderful God. Great, big, wonderful God. Oh, what a glory it is to sing praises to the coming King. Great, big, wonderful God. Kita nyanyikan kembali lagu ini dari awal. We've got a great, big, wonderful God. Great, big, wonderful God. A God who's always victorious, always watching over us. Great, big, wonderful God. We've got a great, big, wonderful God. Great, big, wonderful God. A God who loves every one of us, done so much for all of us. Great, big, wonderful God. He never, never, never leaves us. He's always standing by to pick up if we stumble. We are the apple of His eyes. We've got a great, big, wonderful God. Great, big, wonderful God. Oh, what a glory it is to sing praises to the coming King. Great, big, wonderful God. Our great, big, wonderful God. Our great, big, wonderful God.
Shalom, selamat malam teman-teman sekalian. Bisa tolong untuk yang mempresentasikan slide saya? Malam hari ini mari sama-sama kita berdoa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mohon pimpinan Tuhan agar apa yang kita pelajari malam hari ini boleh dipakai Tuhan untuk menolong kita di tengah-tengah situasi seperti ini juga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, selamat malam teman-teman yang dikasihi Tuhan. Luar biasa Tuhan mengumpulkan kita. Ini sudah 2 room dan hampir 500, dan kita bersyukur karena kesempatan seperti ini. Biarlah firman Tuhan kembali bergema bagi kita. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Nehemia pasalnya yang pertama, di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nehemia pasal yang pertama, kita akan membaca di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya mengajak kita melihat, kalau kita punya Alkitab, kita bisa mengikuti, dan kita akan membaca bagian ini. Saya akan membacakannya bagi kita. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakhalia, pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu, dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu, yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam, bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah kepadamu, dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana.
Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, untuk teman-teman di room 2, tolong jangan present screen, dan silakan pin di persekutuan alumni Perkantas untuk melihat PPT khotbah ini ya. Teman-teman yang juga ada di room 1, silakan boleh pin bagian presentasi sehingga tidak berganti-ganti apa yang teman-teman bisa lihat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, PAKJ memang sedang membahas tentang tokoh ya. Dan ketika situasi seperti ini, saya diminta membawakan tentang Nehemia. Memang situasinya tidak apple to apple antara Nehemia dengan apa yang kita hadapi saat ini. Tetapi saya ingin mengajak kita melihat beberapa prinsip penting yang saya rindukan. Teman-teman juga boleh sama-sama gumulkan di dalam situasi seperti ini. Kita akan lihat next. Ini adalah kalau kita melihat pengantar di dalam bagiannya dituliskan riwayat Nehemia bin Hakhalia. Dan kalau kita tahu nama Nehemia sendiri memiliki arti the Lord comforts. Orang Yahudi mirip kayak orang Batak begitu ya, semua nama punya arti. Sebenarnya semua kita punya arti gitu ya. Atau mungkin orang Batak yang mirip orang Yahudi ya, karena nirunya orang Yahudi. Itu artinya the Lord comforts, Tuhan menguatkan. Dan bagi saya menarik bahwa akhirnya di dalam anugerah Tuhan, Nehemia dipakai Tuhan menghidupi arti namanya. Next, kita lihat pada bulan Kislu tahun ke-20, ini adalah yang dimaksud adalah tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Pada bulan Kislu, itu kira-kira bulan November, Desember, dan nanti teman-teman akan melihat lagi, dalam bagian pasal 2 nanti ada disebutkan bulan Nisan. Jadi itu kira-kira Maret sampai April. Jadi dari Kislu sampai Nisan itu kira-kira 4 bulan, 16 minggu. Teman-teman, apa yang menarik? Next slide. Ketika itu Nehemia ada di Puri Susan. Dan Susan adalah kota besar di Tanah Babel. Oke. Mohon maaf, room 2 saya di-mute, jadi oke. Baik ya, teman-teman. Pada waktu itu Nehemia ada di Puri Susan. Tolong yang room 1 dan room 2 jangan saya yang di-mute suaranya ya, karena itu akan membuat tidak terdengar. Jadi tolong teman-teman bisa kooperatif, tidak otak-atik selama kita dengar firman supaya sama-sama bisa konsentrasi. Nah, menariknya bahwa Nehemia ada di Puri Susan pada waktu itu, dan Susan adalah salah satu kota besar di Tanah Babel. Dan di situ Nehemia sebagai orang Israel yang dibuang ke Tanah Babel dan bekerja pada raja. Next, kalau teman-teman perhatikan, dia punya jabatan sebagai juru minuman raja. Bisa lihat lagi next, ada peta yang saya berikan di situ. Teman-teman lihat petanya. Kalau kalian double klik peta itu, kalian bisa lihat lebih jelas. Teman-teman bisa lihat di mana antara Yerusalem di sebelah kiri dan Susan atau Susa di situ namanya, itu di daerah Babel. Nah, teman-teman perhatikan itu jaraknya cukup jauh ya. Jadi memang jangan lupa waktu itu orang Israel dibuang selama 70 tahun. Dan karena itu kalau kita perhatikan bahwa
apa yang terjadi di Puri Susan, Nehemia sebenarnya dalam situasi yang nyaman sekali. Jadi kalau kita perhatikan, Nehemia tidak mengalami atau tidak secara khusus mungkin mengalami apa yang menjadi kesengsaraan orang-orang yang ada di Yerusalem. Dia ada di satu posisi yang menarik juga. Dia sebagai kepala juru minuman raja. Nah, teman-teman, perhatikan sebentar. Pada waktu itu, kita lihat next slide tentang tembok Yerusalem. Kalau teman-teman perhatikan, tembok Yerusalem ini merupakan pertahanan bagi sebuah kota di masa lampau. Tanpa tembok Yerusalem adalah kota yang diibaratkan ini kota yang tanpa pertahanan. Jadi kalau teman-teman memperhatikan situasi pada waktu itu, kota yang dianggap aman adalah kota yang memiliki tembok. Dan kalau kita perhatikan, tanpa tembok itu mudah sekali diserang, sehingga kalau kita perhatikan yang terjadi adalah ini membuat akhirnya bukan cuma ekonomi, sosial, politik, tetapi semua hal yang terkait dengan kehidupan akan sangat mengalami situasi yang sulit. Mohon Bram tidak presenting dulu. Bisa tolong stop presenting dulu ya. Jadi tolong teman-teman jangan coba-coba presenting karena ini akan mengganggu alur kita ya. Nah, teman-teman lihat peta Yerusalem next-nya. Nah, ini tembok kota Yerusalem. Dan kita melihat bagaimana, ya inilah kira-kira temboknya pada waktu itu. Dan perlu sekali pada waktu itu kota yang aman itu punya tembok yang baik. Teman-teman, saya melihat bahwa situasinya kalau kita mau lihat, walaupun saya katakan tadi tidak apple to apple, tapi kalian bisa perhatikan ya, situasi yang terjadi saat ini membuat kita menyadari bahwa ternyata masalah kesehatan terkait dengan politik, ekonomi, sosial, dan ini semua berkaitan satu dengan yang lain. Dan pada masa itu cuma masalah tembok, tapi tembok itu adalah pertahanan kota yang ketika tidak ada tembok yang kuat, maka musuh gampang sekali menyerang dan gampang sekali masuk dan mengganggu baik hidup keagamaan, hidup sosial, dan hidup politik. Nah, teman-teman, apa yang menarik yang saya ingin kita perhatikan sama-sama? Next. Saya ingin mengajak kita melihat Nehemia adalah seorang yang berdoa. Teman-teman, saya tidak tahu apa respon pertamamu ketika situasi ini terjadi. Mungkin kita sibuk mengamankan diri kita. Kita akan berjuang begitu rupa menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik, memastikan keluarga kita aman. Tetapi ketika Nehemia mendengar, saya melihat ini satu respon yang harusnya teman-teman dan saya di tengah pergumulan yang ada menjadi respon kita. Next. Ayat 4, kita melihat ketika Nehemia mendengar berita ini, duduklah dia menangis berkabung selama beberapa hari, berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Teman-teman, prinsip berikut. Next slide. Ini prinsip yang saya rindukan kita terima malam hari ini sama-sama di dalam pergumulan yang kita alami, termasuk di dalam bangsa kita. Teman-teman ingat, Nehemia sudah nyaman, tetapi dia memilih untuk bisa memberikan dirinya terlibat dalam pergumulan bangsanya. Teman-teman, saya rindu juga kita melibatkan diri sungguh-sungguh di dalam pergumulan bangsa kita, di dalam situasi yang seperti ini. Nah, mari kita lihat sebentar apa yang terjadi. Next slide. Saya menuliskan Nehemia adalah seorang yang disebut man of struggle. Apa artinya man of struggle? Dia seorang yang melibatkan diri dengan pergumulan bangsanya. Dan apa yang menarik berikutnya, teman-teman bisa perhatikan, Nehemia terlibat di dalam doa. Teman-teman, Nehemia adalah man of prayer ya. Di slide berikutnya kita bisa lihat dia adalah man of prayer. Dan perhatikan bahwa bukan kali ini saja Nehemia berdoa. Sepanjang kitab Nehemia, teman-teman bisa menemukan, next slide, ada 9
doa Nehemia yang dicatat. Nehemia ini PNB ya, pegawai negeri Babel teman-teman ya. Dia bukan hamba Tuhan dalam arti nabi, tetapi dia adalah seorang yang jelas sekali dinyatakan dia orang yang berdoa. Saya rindu alumni-alumni, walaupun engkau bukan staf, engkau bukan orang-orang yang mungkin menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Tapi ingatlah Tuhan pakai kalian dalam pekerjaan juga. Biarlah kau menjadi alumni yang terus berdoa. Ini tantangan bagi kita di tengah situasi kehidupan. Masihkah kita berdoa? Perhatikan di pasal 1, Nehemia berdoa waktu mendengar bad news. Di pasal 2 ayat 4, waktu lagi berbicara dengan raja, dia pun berdoa. Itu menarik. Nanti teman-teman perhatikan ayat-ayatnya. Lalu di pasal 4 ayat 4 sampai 5, waktu dia diolok-olok oleh Tobia dan Sanbalat, dia pun berdoa. Respon utamanya bukan langsung membalas, tetapi dia berdoa. Next slide. Kita melihat waktu dia diserbu juga, di attack by enemies, dia berdoa. Ayat pasal 6 ayat 9 meresponi. Apa yang diresponi? Meresponi ancaman. Dia berdoa. Pasal 13, ketika dia merefleksikan apa yang orang-orang yang jahat itu lakukan kepadanya, dia pun berdoa, dan bahkan dia bisa merefleksikan usaha-usahanya untuk melayani Allah di dalam doa. Bagi saya ini menarik untuk kita perhatikan. Di tengah situasi yang saya harus katakan memang tidak ada kitab di Alkitab yang bicara ini kitab COVID begitu ya. Nehemia dalam pergumulan bangsanya yang mengalami situasi sosial ekonomi politik yang begitu mengerikan karena tembok yang tidak utuh. Dalam situasi yang mungkin tidak sama, tetapi realitanya berdampak ke berbagai bidang ini. Pertanyaannya, apa respon kita? Nehemia berdoa, teman-teman. Dia melibatkan diri dengan pergumulan bangsanya. Dia ada kira-kira 1000 mil dari Yerusalem. Dia sudah nyaman di Puri Susan. Dia menjadi orang yang kepercayaan raja juru minum, tetapi dia memberikan dirinya untuk terlibat dalam pergumulan bangsanya. Bagaimana dengan kita? Mari secara cepat kita lihat isi doa Nehemia. Next slide. Teman-teman lihat isi doa Nehemia. Nehemia adalah orang yang mengenal siapa Allahnya. Jadi kalau teman-teman lihat doanya, jelas sekali Nehemia tidak berdoa kepada sebuah patung begitu ya. Tapi dia tahu siapa Allahnya, dia kenal siapa Allahnya. Dan juga yang menarik adalah Nehemia mengaku dosanya, keluarganya, dan bangsanya. Next slide, kita lihat sebentar. Dari mana kita bisa menyimpulkan Nehemia kenal siapa Allahnya? Perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi. Kalau teman-teman lihat ayat yang kelima, jelas sekali dikatakan ya Tuhan. Perhatikan Tuhan di situ huruf besar semua. Ini berarti nama Allah Israel, Tuhan, Yahweh, Allah yang mengikat perjanjian dengan umat Israel. Sehingga Nehemia mengatakan ya Yahweh, ya Tuhan, Allah semesta langit. Dia mengenal sebagai Allah yang maha besar dan dahsyat. Allah yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Keyakinan kita punya Allah yang memiliki hidup kita. Dan itu sebenarnya satu pegangan kita untuk terus boleh datang kepada Allah. Teman-teman, perhatikan next slide. Nehemia berpegang kepada hukum Allah, dia berpegang pada kasih setia Tuhan, dan nampaknya ini mengingatkan kepada kita Ulangan pasal 30 ya, bagaimana umat Israel juga waktu Musa waktu itu ya mengenal siapa Allahnya, yang dikatakan kalau mereka taat Tuhan akan memberkati dan kalau tidak taat Tuhan akan menghukum. Jangan lupa keberadaan umat Israel di pembuangan sebenarnya adalah karena penghukuman Allah kepada mereka. Dan ini yang juga mereka harus sadari. Perhatikan lebih lanjut, next slide. Nehemia berdoa dengan sepenuh hati, perhatikan ayat 6. Berilah telingamu
dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kepadamu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini satu kesungguhan hati. Ada keterangan waktu yang dipakai di situ, siang dan malam. Tentu bukan secara harafiah, tetapi ini menunjukkan pergumulan yang terus-menerus berdoa. Dan kalau teman-teman lihat di pasal yang kedua nanti, nampaknya Nehemia sudah berdoa selama 4 bulan. Memang yang dituliskan dari ayat 4 sampai ayat yang ke-10, nampaknya kesimpulan doanya setelah 4 bulan itu ya. Tetapi ini menyiratkan kesungguhan hati yang luar biasa. Next slide. Saya mengkaitkan ini dengan Nehemia adalah seorang yang kenal Tuhan lewat firman-Nya. Nehemia is not only man of prayer. Dia bukan hanya seorang yang berdoa, dia bukan hanya seorang yang struggle, terlibat dengan pergumulan bangsanya, tapi juga dia seorang yang mengenal siapa Allahnya. He is a man of word. Next slide. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Teman-teman alumni, apakah engkau masih berjalan di dalam firman Tuhan? Ketika doa-doa kita kering, jangan-jangan doa kita pun hanya rutinitas, bukan lagi berdasarkan menikmati Allah yang kita kenal. Allah yang begitu rupa kita nikmati kehadirannya lewat firman-Nya meneguhkan kita setiap hari. Saya menantang kita untuk boleh hidup bagi Allah. Teman-teman, bagaimana waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan? Situasi boleh begitu sulit, begitu dark, begitu kelam. Tapi pertanyaannya, is God's word still a lamp to our feet and a light to my path? Apakah firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kita? Banyak alumni mulai ketakutan, dan ini real. Ada yang sharing mungkin sudah tidak bisa bekerja lagi, ada yang sharing tidak ada bonus, dipotong hal-hal yang diharapkan, tagihan-tagihan yang sudah menumpuk yang harus dilunaskan. Ternyata dengan situasi seperti ini banyak yang tidak sanggup dilakukan, dilunaskan. Teman-teman, saya harus katakan ini real sekali, dekat dengan pergumulan saat ini. Tapi pertanyaannya, siapakah yang menuntun kita dalam situasi gelap seperti ini? Apakah firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita? Ketika teman-teman memasuki masa-masa yang sulit ini, nikmati firman yang membimbingmu, menguatkanmu. Teman-teman mungkin terkesan klise dari dulu juga di kampus, doa saat teduh, tapi ini adalah kunci hidup di tengah badai. Teman-teman, kita tidak tahu penjelasan apa secara teologis, kita pun masih terus bergumul dengan situasi ini. Tapi saya ingin ingatkan, Tuhan hadir dan Dia mau engkau dan saya melibatkan diri, mengenal Dia lebih lagi, berdoa kepadanya. Next slide. Nehemia bukan hanya mengenal Allahnya lewat firman, tetapi juga Nehemia adalah orang yang mengaku dosanya, dosa keluarganya, dan bangsanya. Teman-teman, bagi saya ini menarik untuk kita perhatikan, karena sebenarnya pergumulannya, ini pergumulan bangsa Israel yang mungkin Nehemia tidak terlibat langsung dengan keruntuhan Yerusalem. Ada beberapa penafsir yang mengatakan mungkin Nehemia masih kecil waktu dia dibawa ke pembuangan, atau bahkan ada yang menafsirkan mungkin Nehemia bahkan sudah lahir di pembuangan. Dia tidak tahu sebenarnya pergumulan persisnya apa yang dia dialami oleh bangsanya. Tapi menarik, Nehemia mengaku dosa. Saudara perhatikan next slide. Dia mengaku dosanya, keluarganya, dan bangsanya. Ayat 6b dikatakan, hamba-hambamu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Bukan hanya orang Israel, perhatikan kalimatnya, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Teman-teman, memang dosa tidak selamanya identik dengan penderitaan.
Banyak orang yang karena hidup benar pun menderita. Jadi saya juga tidak mau teman-teman salah ngerti bahwa ini pasti ini karena penderitaan. Ini mari kita terus gumulkan di hadapan Tuhan segala situasi penderitaan yang sedang terjadi. Tetapi menyadari realita dasar manusia, yaitu manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Saya pikir sikap yang saya mau garis bawahi adalah kerendahan hati Nehemia untuk mengaku dengan jujur bahwa sebenarnya kita adalah bagian dari dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ketika situasi seperti ini, sadar atau tidak, semua kait-mengkait teman-teman ya. Tidak ada yang bisa berkata bahwa ya udah ini cuma dosanya pemerintah. Ini cuma dosanya orang-orang yang saintis. Ini cuma dosanya orang-orang yang mungkin cerdik cendikia. Ini cuma dosanya orang-orang yang tidak mau ikut social distancing misalnya begitu ya. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya kita pun tidak lebih baik dari mereka yang lain. Next slide. Dan Nehemia bukan hanya mengaku dosanya, dia pun beriman pada janji akan pengampunan dari Tuhan. Keberanian, kesungguhan Nehemia menaikkan doa permohonan didasarkan pada janji pengampunan Allah bagi umat Israel. Next slide. Dan perhatikan, Nehemia setia berdoa sampai ia mengimani dan mengaplikasikan jawaban pertolongan Tuhan. Teman-teman ingat, 4 bulan yang penuh pergumulan, melibatkan diri, dengar firman, percaya janji Tuhan, dan akhirnya inilah yang kita lihat dialami Nehemia. Next slide. Perhatikan ayat 11. Di ayat yang ke-11, kalimatnya menarik. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini, dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Wah, saya lagi pikir waktu itu, kenapa ya? Dia minta belas kasihan dari orang ini. Dan ketika itu dikasih keterangan, aku ini juru minuman raja. Ini sebenarnya pekerjaan yang privilege-nya luar biasa, tapi resikonya juga besar. Kalau ada yang tidak suka sama raja, kasih sesuatu, maka yang ngetes duluan Nehemia sebenarnya. Tetapi yang menarik adalah begini teman-teman ya. Next slide. Ini masalah sensitif ternyata karena Raja Artasasta di dalam kitab Esra sudah sempat menghentikan pembangunan tembok Yerusalem. Jadi makanya waktu saya melihat bahwa sebenarnya di dalam pergumulannya 4 bulan ini, sebenarnya Nehemia mungkin bertanya terus, ini aku akan menghadap orang yang aku akan minta izin daripadanya, padahal sebelumnya dia sudah melarang pembangunan tembok Yerusalem. Jadi teman-teman nanti bisa membayangkan kira-kira situasi yang Nehemia hadapi. Ini masalah sensitif, tapi bagi saya menarik bahwa dalam pergumulan doa akhirnya tidak ada hal yang mustahil. Teman-teman, mari belajar seperti Nehemia, percaya pada Allah. Jangan sibuk percaya dan merasa kitalah yang menentukan situasi. Memang kadang-kadang kita bilang, aduh sudahlah kak, gue kalau minta sama bos gue udah tahu deh, pasti jawabannya enggak. Puji Tuhan ya, Nehemia enggak seperti itu. Kadang-kadang kita lebih tahu apa yang ada di hatinya bos kita ketimbang Tuhan. Sehingga saya selalu ingat kalimat dalam kitab Amsal yang mengatakan, hati raja itu seperti batang air yang di tangan Allah begitu ya. Jadi Allah yang ngatur mau kemana streamnya mengalir. Teman-teman, ada situasi-situasi yang sulit, percayalah bahwa Tuhan lebih berkuasa dari bahkan situasi yang paling sulit. Mungkin yang paling sulit buatmu adalah hadapi bosmu. Dia difficult person. Mungkin menghadapi pasanganmu. Makin kelihatan aslinya sebelum menikah. Kenal dulu lebih jauh. Tapi mungkin juga akhirnya kita lihat situasi-situasi yang sulit. Jangan membuat drama sendiri. Belajar, berdoa, berseru, percaya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, next slide. Saya melihat akhirnya, sini saya cepat aja karena teman-teman nanti bisa baca sendiri sebenarnya. Slide-nya saya bisa kasih. Nehemia adalah man of vision. He is a man of struggle, melibatkan diri dengan pergumulan bangsanya. Dia seorang yang berdoa, dia berdoa berdasarkan firman, tidak heran kedekatan dengan Tuhan memberikan kepada Nehemia visi.
Visi kalau kita mengerti dari kampus dulu, visi itu adalah sesuatu yang Tuhan nyatakan. Jadi visi itu bukan kalimat yang disusun oleh tim regenerasi begitu ya. Vision is something that God reveal to us. Perhatikan di ayat berikutnya, next slide. Di dalam Nehemia pasal 2 ayat 12, pergumulan 4 bulan itu ternyata banyak hal yang ketika kita perhatikan, Nehemia menyimpulkannya dengan kalimat ini. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allah dalam hatiku. Wah, ini teman-teman menarik ya. Tuhan menyatakan bagi Nehemia. Saya tidak tahu teman-teman dapat apa dari Tuhan dalam situasi seperti ini ya. Tapi ada beberapa hal yang menarik yang saya mau coba bagikan. Ketika merenungkan ayat ini, saya melihat memang visi ya. Iya ya, visi itu Tuhan yang kasih. Tetapi yang menarik juga bahwa visi nampaknya dalam banyak hal cerita di Alkitab tidak Tuhan berikan kepada semua orang secara langsung. Saya ulangi ya. Tuhan tidak kasih sama semua orang secara langsung. Contohnya di dalam bagian ini Nehemia yang terima itu. Bagi saya ini menarik gitu ya. Nehemia tidak tinggal di Yerusalem. Dia tinggal di Puri Susan. Dia dapat visi itu. Mohon di-mute dulu, room 2. Tolong di-mute dulu mic-nya supaya tidak mengganggu. Jadi Nehemia, kalau teman-teman perhatikan, dia dapat visi dari Allah. Bukan semua orang Israel yang dapat. Termasuk juga kalau nanti teman-teman lihat ketika Paulus dipakai Tuhan membuka pelayanan ke Makedonia, Tuhan dinyatakan buat semua orang yang dapat penglihatan dalam mimpi itu cuma Paulus melihat ada orang Makedonia yang memanggil. Sehingga saya melihatnya begini teman-teman ya, ini coba kita renungkan lah ya, bahwa seringkali memang visi itu Tuhan berikan kepada orang tertentu. Dialah yang Tuhan pakai lebih awal. Dan kemudian yang menarik adalah nanti ketika orang itu men-sharingkan kepada orang-orang lain, maka itu makin jadi konfirmasi juga bahwa memang ini sesuatu yang Tuhan mau untuk dilakukan. Jadi sebenarnya disinilah pentingnya kita juga nantinya sharing ya. Jadi bukan cuma dapat visi lalu diam-diam aja. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di dalam bagian selanjutnya. Saya menghayati begini, kenapa hati Nehemia aja yang gelisah ya kayaknya ya pada waktu itu lihat tem belum dibangun. Padahal yang bawa berita Hanani gelisah juga nggak? Mungkin gelisah juga tapi nggak tahu mau ngapain dan tidak mendapatkan begitu dalam seperti Nehemia. Sehingga teman-teman, saya menghayati begini, saya membaca dan mendengar satu khotbah yang menyatakan sebenarnya begini ya. Dalam situasi tertentu, termasuk dalam situasi sulit, seringkali Tuhan tidak nyatakan visi yang sama untuk semua orang. Nah, kalimat kuncinya begini. Sebenarnya kalau yang Tuhan gelisahkan hatimu, maka sebaiknya kamulah yang mulai bertindak dan men-sharingkan visi itu. Jangan, nah ini seringkali yang terjadi menurut yang saya baca, seringkali yang terjadi adalah kita dapat visi itu lalu kita menghakimi orang yang tidak dapat visi seperti kita. Nah ini menarik nih ya. Contoh nih kayak sekarang ya. Saya harap juga kita nggak saling menghakimi ya. Semua sedang berbuat sesuatu. Ada yang berbuat sesuatu dengan memberi makan kepada ojek online. Ada yang dapat memberi pendampingan kepada keluarga korban, ada alumni yang bergerak di situ. Ada beberapa yang bilang kita mesti lebih perhatikan teman-teman persekutuan kita, jangan-jangan mereka sedang nggak makan begitu ya. Terus ada lagi yang mengatakan kita pastikan dulu nih, apakah keluarga kita mungkin juga butuh perhatian kita. Ada lagi yang dapat misalnya bagaimana memperhatikan perlunya alat kesehatan APD dan seterusnya. Teman-teman, Tuhan menyatakan beban dan visi, silahkan lakukan itu. Dan jangan menghakimi orang lain yang tidak ada visi seperti saudara. Bagaimana mengujinya? Sharingkan. Ketika saudara sharingkan, maka mungkin ada orang-orang yang Tuhan gerakkan dengan visi yang sama untuk mendukung pekerjaan itu. Memang seringkali tanpa sadar, kalau kita dapat visi, kalau kita self-pity, kita akan ngelihat gini,
kok nggak ada yang ngerti gua sih? Kok nggak ada yang ngerti ini penting nih, ini yang harus dilakukan gitu ya. Tapi dalam pengalaman pelayanan, saya akhirnya melihat ada teman dalam pelayanan fokus banget sama memimpin pujian. Ada yang fokus banget sama PA, ada yang fokus banget jadi pengkhotbah, ada yang fokus banget mimpin kelompok kecil. Akhirnya saya menyadari bahwa saya tidak bisa menghakimi apa yang menjadi panggilan orang. Sejauh dia mendapatnya dari Tuhan, dia menggumulkannya, maka dia melakukannya. Teman-teman, Nehemia dapat visi. Tapi kemudian kalian lihat bagaimana dia mengaplikasikan visi itu. Lihat apa yang dia lakukan secara cepat. Next slide. Nehemia adalah seorang yang berencana, dia bertindak. Kita lihat rencananya, next slide. Nanti baca pasal 2 ayat 6 sampai 9. Jadi Nehemia setelah dia dapat visi itu, ingat waktu raja nanya, itu bagi saya amazed banget. Waktu raja nanya, Nehemia, kalau gitu apa yang kau inginkan? Lalu kemudian Nehemia mengatakan, langsung tuh udah kayak ada proposal tuh. Saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini gitu ya. Dan itu semua yang muncul karena Nehemia betul-betul menggumulkan dan merencanakannya. Seorang yang punya visi akan belajar bertindak, bagaimana mencapai visi itu. Nehemia langsung bilang, nanti dia akan butuh kayu untuk bangun pintu gerbang. Nanti kalau kayu itu berarti dia mesti minta surat pengantar dari penjaga kebun istana. Nanti dalam perjalanan dia juga minta forerunner kira-kira gitu ya, yang menyertai dia. Mengesankan sekali bahwa dia punya planning. Next slide. Bukan hanya planning, dia membangun, teman-teman ya. Dia membangun. Lihat tembok Yerusalem itu lumayan besar. Next slide ya. Kalau teman-teman lihat itu, tembok Yerusalemnya lumayan besar. Kita lihatnya kan kecil tuh, lihat skalanya tuh ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan itu banyak yang harus dibangun. Next slide. Bagi saya Nehemia juga adalah man of action. Dia seorang yang bertindak. Dan next. Malam itu dia mulai bertindak dengan menyelidiki. Lihat di slide berikutnya dia mulai menyelidiki. Nanti teman-teman baca pasal 2 ayat 11. Mulai dari pintu gerbang apa Lebak, dia turun. Pintu gerbang sampah. Nama pintu gerbang waktu itu memang biasanya dikaitkannya pintu gerbang sampah karena di situ orang buang sampah pada waktu itu ya. Pintu gerbang domba karena di situ biasanya orang jual beli domba dan seterusnya. Perhatikan semua di planning oleh Nehemia. Dan next, nah ini bagi saya yang saya katakan tadi menarik, Nehemia tidak Superman, tidak menjadi superhero seorang diri. Nehemia share visi Allah yang dia dapat dan pertolongan yang Allah berikan. Bagaimana Allah melembutkan hati Artasasta yang tadinya sudah menghentikan pembangunan, bahkan Artasasta memberikan semua yang dibutuhkan, sehingga perhatikan next slide. Respon umat, kami siap untuk membangun. Teman-teman, bagi saya ini menarik untuk kita perhatikan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, dibutuhkan bukan hanya orang yang berdoa, orang yang dekat dengan Tuhan dalam firman, tapi juga orang yang bertindak. Dan dia tidak bertindak sendiri ketika Tuhan memberikan visi kepadanya. Maka dia membagikannya dan share menjadi sebuah gerakan. Kami siap untuk membangun. Teman-teman nggak mudah ternyata. Next slide. Ternyata sambil membangun itu tantangan terus terjadi. Dari dalam, dari luar. Kalau perhatikan dari luar ada Tobias, ada Sanbalat. Itu orang-orang yang tidak mau tembok Yerusalem dibangun. Bahkan mereka menggunakan berbagai cara. Pakai isu bohong bahwa wah Nehemia ini lagi cari nama, mau berontak sama raja dan seterusnya. Bahkan kirim mata-mata, kirim diajak buat perjanjian. Nanti teman-teman bisa baca ya tantangan yang dialami. Dari dalam juga, saya pikir nggak mudah ya. Ketika harus membangun, pada saat membangun nanti lihat perencanaan di pasal 3. Dan waktu mereka membangun itu, semangat mereka juga mulai lesu. Kekuatan mereka mulai berkurang, tapi lihat bagaimana Nehemia menyemangati mereka, dia mengingatkan mereka kepada tujuan yang Tuhan berikan. Sehingga yang terakhir, perhatikan, di dalam Nehemia 6 ayat 15, next slide, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul,
dalam waktu 52 hari. Teman-teman, ini bukan prestasi Nehemia, tetapi ini adalah anugerah Allah yang di dalamnya memakai ketaatan hamba-hambanya, memakai teamwork yang luar biasa. 52 hari, waktu yang sangat singkat untuk membenahi tembok kota. Teman-teman, saya menutup dengan beberapa refleksi. Next. Teman-teman bisa lihat refleksi saya di sini. Next slide. Nehemia adalah seorang yang berdoa, berencana, tapi juga membangun. Next slide. Lihat 5 hal ini. He is a man of struggle, a man of prayer, a man of word, a man of vision, and also a man of action. Karena visi tanpa aksi cuma tinggal mimpi. Teman-teman, situasi kita tidak mudah, tapi belajar dari Nehemia, seorang yang melibatkan diri dengan bangsanya, seorang yang berdoa, seorang yang dipimpin oleh firman, seorang yang mendapat visi dari Allah dan bertindak berdasarkan visi itu. Maka saya menantang kita melihat next slide. Ini bangsa kita Indonesia. Next. Apa yang kita alami COVID-19? Bukan hanya masalah Indonesia memang, tapi masalah dunia. Tapi Tuhan menghadirkan kita di Indonesia. Karena itu pertanyaan refleksi saya bagi kita malam hari ini. Next slide. Kita perlu meyakini bahwa Tuhan pun punya rencana bagi setiap kita dalam kondisi Indonesia saat ini. Dan Tuhan mau melibatkan kita di dalamnya. Sehingga apa yang bisa kita pikirkan dan renungkan. Next slide. Bagaimana dengan saudara? Next lagi sekali. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita ya. Teman-teman, mungkin tidak semua kita akan langsung bertindak selesai dengar khotbah ini. Oh, saya akan bikin gerakan ini, bang, gerakan ini. Tapi mungkin yang Tuhan panggil bagi kita adalah, mau nggak kita terlibat dalam kondisi bangsa kita? Mungkin yang Tuhan ingatkan malam hari ini adalah perbaiki dulu kesempatan-kesempatanmu membaca Alkitab, berdoa. Seringkali banyak waktu dari rumah, kesannya waktu begitu panjang, tapi justru kita juga tidak memberi waktu lebih lama berdoa, tidak memberi waktu lebih lama membaca Alkitab, karena nampaknya kesibukan-kesibukan yang juga kita lakukan, atau bahkan hobi-hobi terpendam yang muncul di saat work from home ya, sambil kerja, mungkin sambil ngapain gitu ya, atau bahkan hobi-hobi yang mungkin membuang waktu begitu ya, main game, lupa waktu, nonton drakor, nggak habis-habis. Bagi saya, mari kita melihat engkau dan saya hadir di bangsa ini. Tuhan punya rencana, dan mungkin Tuhan sedang mengingatkan teman-teman. Mari kembali, ingat kehadiranmu sebagai alumni. Teman-teman ada di profesi-profesi yang penting tentunya, tapi kembali juga Tuhan mau ingatkan, apakah aku masih jadi yang terpenting bagi engkau, sehingga engkau berdoa kepadaku, engkau membaca merenungkan firman-Ku, bertindak dari belas kasihan Allah. Dan kita doakan terus melalui kehadiran alumni-alumni perkantas di berbagai bidang. Tuhan mengerjakan pembaharuan juga. Setelah COVID-19 ini atau dalam situasi seperti ini, Tuhan pakai kita semua membawa shalom itu. Mari kita mendukung dalam doa. Malam ini kita akan ambil waktu juga buat berdoa. Dan saya rindu ini benar-benar jadi kerinduan hati kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami apa yang menjadi panggilan kami di tengah-tengah bangsa ini. Terus kami berdoa juga Tuhan, teladan Nehemia yang bersedia melibatkan diri. Mungkin dia sudah punya hidup yang nyaman, merasa tidak perlu peduli dengan realita di Yerusalem. Tapi dia melibatkan diri dengan pergumulan bangsanya. Dia berdoa
dia dipimpin oleh firman, dia dapat visi dari Tuhan dan dia bertindak. Biarlah kami makin yakin panggilan kami masing-masing, makin yakin peran kami, bahkan membuat kami juga melihat apa yang bisa kami lakukan lebih lagi bagi sesama kami, bagi pembangunan kerajaan Allah. Ampuni kami juga yang tanpa sadar mungkin saling menghakimi, padahal mungkin tidak semua kami dapat beban dan visi yang sama. Ampuni kami yang seringkali sulit menerima orang yang berbeda visi dengan kami. Tapi tolong kami dalam situasi seperti ini menyadari bahwa hati Tuhan yang luas itu begitu luas sehingga Tuhan memberikan beban-beban yang berbeda-beda, tapi demi pembangunan kembali kerajaan Allah dan secara khusus bagi pemulihan di tengah-tengah bangsa kami. Terus menjadi doa kami, permohonan kami, Tuhan bekerjalah. Kami bersyukur, berterima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan bagi teman-teman dan mau di-sharingkan, saya kasih waktu 1-2 menit ini. Sampai jam 8 kita bisa share di grup chat. Teman-teman silakan ketik. Terima kasih Tuhan, saya diingatkan akan hal ini. Apa yang terjadi mungkin juga teman-teman bisa melihat. Apa yang teman-teman sharingkan mungkin bisa jadi berkat juga buat teman-teman lain, sehingga waktu kita baca sharing teman kita, biarlah kita mengamini dalam hati, kita doakan juga agar bagian-bagian firman yang kembali Tuhan ingatkan, menolong kita bisa saling menguatkan. Silakan ada 1-2 menit ini untuk berbagi di grup chat apa yang sudah Tuhan ingatkan malam hari ini. Terima kasih teman-teman Room 2 yang sudah sharing juga. Terima kasih untuk Tuhan yang mengingatkan visi bagi bangsa di profesi sebagai tenaga medis dari teman kita Delia. Tuhan berkati ya dalam menangani orang-orang dalam situasi virus ini. Untuk Laura, Tuhan ingatkan untuk tidak jadi pribadi yang sok tahu, serah, percaya pada kuasa Tuhan. Bene, Tuhan ingatkan hati Tuhan yang luas memberikan visi yang berbeda-beda untuk setiap orang. Aku bersyukur ditegur dan diingatkan untuk menghargai upaya yang dilakukan teman-teman yang lain yang mungkin nggak sevisi denganku, tapi juga menjadi cara Allah bekerja. Terima kasih buat teman-teman yang boleh share. Dari Mesta, nggak perlu iri dengan visi panggilan Tuhan buat orang lain, karena sering mikir kok gue nggak sejiwa sosial itu ya sama orang lain. Karena Tuhan ternyata kasih visi yang beda-beda bagi masing-masing kita. Terima kasih. Tuhan ingatkan jadi pribadi supaya meniru teladan Nehemia tetap punya kerendahan hati. Terima kasih Mary. Ya, biarlah ini semua teman-teman boleh bukan hanya sharingkan, tapi kita yang membaca pun dikuatkan.
Saya kembalikan kepada pengurus untuk melanjutkan ibadah kita. Saya harap jika kita masih bisa bertahan, tidak kemana-mana, bukan selesai firman kita selesai, mari kita terlibat juga dalam waktu berdoa selanjutnya. Ya, terima kasih Bang Alex untuk firmannya. Aku berikan waktu sekitar sampai jam 8:10 ya untuk teman-teman yang masih mau men-sharingkan apa yang mungkin Tuhan sudah ingatkan secara personal bagi diri kita masing-masing. Bisa di-sharingkan di grup chat. Nanti untuk teman-teman yang sudah sharing, boleh membaca dan mengamini apa yang sudah di-sharingkan oleh teman-teman yang lain. Oke, aku persilahkan ya teman-teman. Iya, terima kasih kepada Kak Joshua yang sudah sharing. Bersyukur untuk firman Tuhan malam ini yang meneguhkan aku. Minggu lalu aku diingatkan untuk do something di tengah pandemi. Akhir kata, aku mengajak teman untuk patungan yang bisa kami beri dalam bentuk sembako. Mari kita doakan agar hal kecil ini dapat menghadirkan hangatnya kasih Allah bagi mereka. Terima kasih Bang. Lalu ada Kamasya, terima kasih untuk sharingnya. Bersyukur boleh diingatkan lewat bagaimana respon pertama Nehemia dalam menghadapi kondisi bangsanya, yaitu berdoa. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk nggak sekedar tahu, tapi boleh taat juga mengerjakannya. Terima kasih Kak Renata atas sharingnya. Diingatkan kembali untuk setia berdoa dalam keadaan apapun bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa ini. Tuhan berkati kita semua. Teman-teman yang masih mau sharing, masih ada waktu sekitar 3 menit lagi. Dihimbau teman-teman bisa men-sharingkan jika memang ada tadi mendapatkan sesuatu yang diingatkan oleh Tuhan secara personal, sehingga kiranya bisa juga menjadi berkat bagi teman-teman lain yang membacanya. Dari Kak Ade, terima kasih. Di awal pembelakuan physical distancing terjadi, saya baru saja relokasi dari Jakarta ke tempat kerja baru. Banyak kesulitan, banyak pekerjaan ditunda, semuanya getting slower.
Tapi saya bersyukur karena saya jadi punya banyak waktu untuk belajar beradaptasi dan mengatur ulang prioritas-prioritas dalam hidup, dan teladan Nehemia menghadapi pergumulan di masanya sangat menguatkan saya. Terima kasih Bang Alex dan PAKJ. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih juga Kak Ade. Ada dari Kak Dini. Tuhan melalui firman-Nya mengingatkan untuk tetap berdoa dan cari kehendak Tuhan dalam kondisi yang menggelisahkan. Dari keadaan yang dialami Nehemia, kita melihat bagaimana Allah juga bekerja dengan detail atas setiap langkah akan Dia kerjakan. Terpujilah Allah yang menaruh visinya dalam hati kita, menuntun dalam mengerjakannya. Terima kasih, Kak. Dari Karina, saat ini kondisiku lagi sedang tidak bekerja. Di satu sisi bersyukur karena tepat sekali dengan kondisi PSBB. Tapi perenungan malam ini malah mengalihkan fokusku. Bukan untuk berdiam diri, tapi harus berbuat sesuai panggilannya. Kiranya aku semakin peka apa maunya Tuhan. Terima kasih Bang Alex untuk sharingnya. Sama-sama, Kak. Oke, teman-teman, kiranya waktu untuk sharing sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Kita akan memasuki persekutuan doa. Namun sebelum itu, kita akan menyanyikan pujian Bapak Pulihkan. Nanti akan dipimpin oleh singer kita, yaitu Bang David. Teman-teman kembali diingatkan untuk tidak menyalakan mikrofonnya, karena nanti akan overlap. Oke? Dipersilakan kepada Bang David.
kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kepada Dio dipersilakan untuk memimpin persekutuan doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami kembali bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu yang boleh mengarahkan kami ya Tuhan dan menyadarkan kami betapa kami jauhnya dari Engkau ya Tuhan. Mungkin jauh dari visi Engkau ya Tuhan. Dan Engkau boleh mengingatkan kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami pun bersyukur ya Tuhan. Teman-teman, mari kita di momen ini kita menaikkan beberapa pokok doa. Untuk wanita, mari kita berdoa dan bersyukur untuk 548 orang yang sembuh dari COVID-19 berdasarkan data yang sekarang 16 April 2020. Doakan agar Allah memelihara hidup mereka dan memberikan kondisi tubuh yang kian membaik dan tidak terjadi reaktivasi virus COVID-19 kepada para pasien yang telah sembuh. Dan bagi pria, tolong doakan bersyukur untuk 23.472 relawan yang secara sukarela mendaftarkan diri dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 baik di tingkat nasional maupun daerah. Doakan agar mereka dianugerahkan kesehatan fisik, psikis, dan spiritual dalam mengerjakan tugas relawannya. Doakan juga biarlah semakin banyak masyarakat yang mau memberi untuk mengabdi pada bangsa ini. Untuk waktu boleh dipersilakan untuk berdoa.
Untuk selanjutnya, mari kita berdoa. Bagi wanita, tolong doakan. Bersyukur untuk donasi masyarakat senilai lebih dari 200 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19 ini. Doakan agar setiap sumbangan dapat dipergunakan dengan baik untuk kebutuhan tenaga medis maupun pasien agar wabah COVID-19 ini cepat berlalu. Dan bagi pria, mari berdoa, bersyukur untuk para pengusaha tekstil yang bersedia mengalihkan lini produksinya untuk memproduksi APD. Bersyukur jika saat ini APD sudah bisa diproduksi dengan bahan baku lokal dan memenuhi medical grade dengan standar terbaik. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Untuk selanjutnya, mari kita berdoa agar Tuhan menolong gereja serta pendeta dan aktivis untuk terus semangat membangun persekutuan dan melayani secara digital, dan berdoa agar setiap umat Kristen tetap memiliki kerinduan untuk bertumbuh di dalam iman, sehingga terus mencari dan menggunakan segala wadah dan teknologi untuk terus mencari firman. Mari kita mendoakan bersama pokok doa ini.
Untuk pokok doa selanjutnya, kami persilakan untuk Kak Diana alumni STAN untuk melanjutkan pokok doa, sekaligus untuk menutup pokok doa ini. Ya Tuhan, di tengah kondisi pandemi yang sedang berlangsung, kami rindu mendoakan kondisi perekonomian Indonesia. Dengarlah ya Tuhan doa kami ini. Tuhan, saat ini kami menyadari bahwa wabah COVID-19 yang tengah berlangsung ini telah mengubah arah perekonomian negeri kami. Dengan buruknya kondisi ekonomi global, penurunan harga komoditas, gejolak pasar keuangan, serta melemahnya permintaan dalam negeri. Beberapa pihak bahkan memprediksi bahwa jika perkembangan dampak COVID-19 ini semakin buruk, kondisi perekonomian negeri kami akan mengalami resesi atau perlambatan ekonomi. Bahkan dampak buruk dalam perekonomian kami telah terasa di masyarakat, mulai dari banyaknya orang yang di-PHK, sampai pengusaha kecil yang kesusahan dan terpaksa gulung tikar. Ya Tuhan, di atas semua prediksi dan kekhawatiran itu, kami tetap bersyukur untuk fundamental ekonomi kami yang cukup kuat, sehingga perekonomian kami dapat bertahan hingga saat ini sekalipun di masa yang sulit. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya boleh ada tindakan tegas yang diterapkan secara efektif dalam penanggulangan dampak kesehatan dan ekonomi dari wabah COVID-19, khususnya untuk melindungi kelompok miskin dan rentan. Kami bersyukur pemerintah telah mempercepat penyaluran bantuan sosial di bulan April ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pencairan anggaran dan pelaksanaan program-program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, program Kartu Prakerja, dan bantuan sosial lainnya. Dan kiranya ke depan pemerintah dapat memperluas cakupan dan juga meningkatkan kualitas program tersebut sehingga boleh lebih efektif dalam menekan dampak COVID-19. Kami berdoa ya Bapak, kiranya setiap kebijakan yang diambil pemerintah untuk penanganan COVID-19, untuk memperkuat jaringan pengamanan sosial dan juga mendukung dunia usaha, khususnya UMKM, kiranya semua itu dapat dikerjakan dengan baik dan bertanggung jawab ya Tuhan. Begitu juga untuk program padat karya tunai, kiranya dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, memacu pertumbuhan ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan serta kecermatan kepada para pemimpin negeri kami, agar dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk penanganan COVID-19 dan untuk pemulihan ekonomi ke depannya. Ya Tuhan, kami pun menyadari bahwa bangsa yang kuat ekonominya tentu tidak lepas dari produktivitas kerja penduduknya, yang nantinya akan mengarah pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami rindu ya Bapa, bangsa kami di tengah momentum masa sulit ini tetap dapat mengasah skill dan produktivitasnya di bidang apapun, agar kiranya bangsa kami tidak menjadi bangsa yang pemalas, yang menyerah pada keadaan, tetapi tetap menjadi bangsa yang gigih, tekun, dan juga penuh pengharapan dalam menyongsong pemulihan ekonomi ke depannya. Kiranya Tuhan menolong perekonomian bangsa kami dan juga kesehatan bangsa kami untuk dapat bertahan dan pulih pada waktunya, melalui peran dari seluruh komponen bangsa kami, baik pemerintah maupun seluruh masyarakatnya. Terima kasih Tuhan yang baik, inilah setiap doa kami, kiranya Tuhan yang boleh jawab. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mengumumkan kalau besok banget nih, tanggal 18 April akan ada ibadah Paskah Perkantas yang akan live streaming dari akun YouTube Perkantas Jakarta jam 16.30 sampai dengan selesai. Nanti akan dibawakan firman-Nya oleh Bang Alex Nanohi juga. Jadi teman-teman silakan siapkan waktu, gadgetnya, dan hati teman-teman untuk bisa mengikuti ibadah Paskah ini. Juga mau mengumumkan teman-teman kalau selain ibadah kali ini, PKJ juga menyediakan asupan firman untuk teman-teman, berupa rekaman khotbah, dan ada
PPT-nya juga itu sudah diupload di link bit.ly/PAKJ 2020. Teman-teman pengurus mungkin bisa minta bantuannya dikopikan linknya ke grup chat. Ini khotbahnya dibawakan oleh Bang Helal. Jadi teman-teman yang mungkin juga rindu untuk menggali firman Tuhan dari Daniel 1, ini tentang gaya hidup sehat. Jadi nanti Bang Helal akan membagikan kepada kita bagaimana teladan Daniel untuk bisa menjadi alumni dengan lifestyle yang sehat. Sebenarnya apa ya lifestyle yang sehat itu? Coba teman-teman dengarkan sendiri ya di rekamannya. Jangan lupa didengarkan. Lalu next-nya, ini mungkin tadi sudah teman-teman baca di Jakoman atau teman-teman pengurus juga sempat sharingkan di grup chat. Jadi PAKJ sudah mengeluarkan buletin di bulan April ini. Ada banyak konten menarik yang bisa teman-teman baca juga. Itu bisa diunduh di bit.ly/buletin PAKJ. Nanti teman-teman bisa juga membaca banyak hal di sini gitu ya. Nah, ini mau mengumumkan buat teman-teman yang mungkin sudah lama tidak ber-KTB dan untuk membentuk KTB, bisa menghubungi Kak Lia dan Kak Frans di nomor handphone yang tertera. Tapi ya mungkin untuk kondisi sekarang ini susah untuk bertemu ya. Mungkin nanti akan dipikirkan oleh pengurus bagaimana bisa tetap ber-KTB di saat-saat social distancing seperti ini. Lalu jika teman-teman rindu untuk didoakan, PAKJ juga menyediakan wadah untuk bisa menyalurkan pergumulan atau kegelisahan teman-teman yang ingin didoakan, bisa disampaikan melalui link bit.ly/pokokdoaku. Dan juga mengumumkan kepada teman-teman yang belum mengisi database jemaat, tolong bisa diakses link bit.ly/form PAKJ. Tujuannya apa? Karena di sini kita akan menanyakan beberapa hal ke teman-teman dan kita harapkan bisa mempunyai data teman-teman untuk bisa kita berikan banyak informasi mengenai PAKJ gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk diisi formnya ya teman-teman. Nah, juga mengingatkan untuk teman-teman yang sudah hadir dan belum mengisi presensi, coba diisi presensinya di bit.ly/absen online PAKJ, sehingga nanti kami juga bisa mendata teman-teman yang sudah hadir dan di situ juga ada nomor telepon yang teman-teman bisa berikan, sehingga nanti kalau ada ibadah lagi kami pun bisa menginformasikan ke teman-teman. Dan jangan lupa juga di-follow sosial medianya PAKJ. Di Instagram ada PAK Jakarta, Facebook PAK Jakarta juga. Nah, kita mau memberikan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah melayani hari ini. Ada Bang Alex sebagai pembicara, ada Bang David Domingo sebagai singer, ada pemimpin doa ekonomi kita, Kak Diana. Mari kita berikan applause di tempat kita masing-masing untuk pelayanan mereka. Lalu mau mengumumkan juga teman-teman kalau di bulan depan kita masih akan mengadakan ibadah PAKJ secara online. Jadi nanti ya mungkin ini adalah ibadah perdana kita ya teman-teman, dan pengurus tidak expect kalau yang hadir akan cukup banyak gitu ya. Jadi mohon maaf untuk segala kericuhan hari ini, tapi semoga bulan depan bisa diusahakan dengan lebih baik. Jadi kalau bulan depan itu akan ada 2 persekutuan online ya Tuhan. Ya teman-teman, ada di tanggal 8 dan ada di tanggal 22 Mei. Jadi tolong dicatat ya, tanggal 8 dan tanggal 22. Jamnya sama, jam 7 sampai jam 9. Sementara ini masih pakai Google Meet dulu, karena untuk fasilitas yang lain kami masih belum tahu apakah bisa melalui itu, tapi sementara ini masih pakai Google Meet. Nanti pembicaranya untuk di persekutuan online pertama itu masih to be confirmed. Untuk yang kedua itu pembicaranya ada Ibu Inawati Teddy.
Nah, ini tolong di note ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang biasa datang ke ibadah PAKJ Pusat, mohon untuk bisa mengikuti ibadah online di tanggal 8. Gitu. Jadi nanti untuk teman-teman yang biasa datang ke PAKJ Barat dan Timur, dimohon untuk bisa hadir ke persekutuan online yang tanggal 22 gitu. Jadi kita coba split ya teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak menumpuk yang di satu tanggal yang sama gitu. Oke? Terima kasih ya. Nah, kita akan menutup ibadah kali ini dengan pujian doa kami yang akan dipimpin oleh Bang David. Teman-teman sekali lagi diingatkan untuk tidak menyalakan mikrofonnya karena akan overlap ya. Silakan kepada Bang David. Syukur setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kepada Bang Alex, dipersilakan untuk menutup ibadah dalam doa. Mari teman-teman kita satukan hati, kita mengarahkan hati kepada Tuhan, dan nanti kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur karena malam hari ini menjadi kesempatan kami berdoa. Kami juga menyampaikan permohonan kami, ucapan syukur kami, terlebih lagi kami bersyukur
karena kami boleh diteguhkan melalui firman-Mu. Di dalam setiap generasi, Tuhan membangkitkan orang-orang yang peduli akan apa yang terjadi di sekitarnya. Dan itulah panggilan kami sebagai umat yang telah Kau tebus, Kau selamatkan, dan Kau tempatkan di tengah bangsa ini. Rencana Tuhan yang indah biarlah boleh menjadi bagian yang kami sama-sama upayakan, kami kerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi terima kasih banyak buat ibadah kami. 1,5 jam yang sudah kami lalui bersama Tuhan, tolong kami. Pada akhirnya bukan hanya berlalu begitu saja, tapi benar-benar menjadi satu bagian yang meneguhkan hati kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang kiranya menyertai kami, dan kami berdoa agar kiranya di dalam segenap keberadaan kami, Tuhan yang dimuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah Bapa, di dalam pimpinan, penyertaan, persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil waktu teduh sebentar. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.